Setiap norma memandang bahwa penyandang disabilitas mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan orang lain. Keterbatasan fisik adalah salah satu ujian yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Daryl adalah putra dari Ibu Tika yang berusia 12 tahun. Anak ini memiliki keterbatasan fisik cerebral palsy yang menyebabkan salah satu tangannya kaku dan sulit digerakkan, sehingga untuk aktivitas sehari-harinya, Daryl lebih menggunakan tangan kirinya. Keadaan ini dialami Daryl sejak lahir. Kedua orang tuanya pasrah ketika menerima kondisi Daryl saat itu. Mereka berjuang merawat Daryl dengan baik, karena anak adalah sebuah amanah dan titipan Tuhan. Saat ini, Daryl duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar di YPAC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sukmawardhani. Saya mempunyai 2 orang anak, beralamat di Kampung Baru, RT 2 RW 3, Kampung Baru, Surakarta. Keseharian saya bekerja di kantin sama onlinean alat kesehatan, onlinean baju dan lain-lain. Di rumahnya, Daryl ditemani adik laki-laki yang duduk di kelas 3 SD. Daryl adalah anak yatim. Anak ini ditinggal ayahnya menghadap Sang Ilahi sejak 7 tahun yang lalu. Kini Daryl hidup bersama sang ibu dan adiknya. Dulu sama suami di Ngentan, kerja sama suami. Terus suami meninggal tahun 2018. Kematian adalah takdir yang dihadapi oleh setiap manusia. Begitu pula dengan keluarga yang ditinggalkan. Takdir kematian bagi suami atau orang-orang yang sangat dicintainya adalah ujian berat yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Begitu pula yang dialami oleh Ibu Tika. Ketika sang suami masih hidup, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Tetapi sejak ditinggal sang suami, Bu Tika harus bekerja menggantikan peran suami menjadi tulang punggung keluarga dengan merawat dan membesarkan kedua anaknya yang masih usia sekolah. Setiap pagi, Bu Tika mengantar kedua anaknya sekolah. Kebetulan ia bekerja di sebuah kantin YPAC, jadi sekalian mengantar anak-anaknya sekolah, sekalian masuk kerja. Sepulang dari kantin sekolah, di sore harinya ia juga kirim-kirim barang dari hasil penjualan online-nya. Kalau Daryl dulu anak pertama lahir normal, cuma ada pas waktu lahir karena kurang oksigen, jadi Daryl CP, difabel cerebral palsy. Itu dari sejak lahir. Daryl umur 12 tahun, sekarang sekolah di YPAC Surakarta. Sekarang Daryl kelas 6, juga mengikuti olahraga di sekolahan YPAC. Kalau kesulitannya Daryl untuk menggunakan tangan kanannya, aktivitas yang menggunakan tangan kanan. Jadi kayak mengancingkan gitu belum bisa, yang menggunakan 2 tangan. Karena tangan kanan sama kirinya kan kaku. Berbicara bisa, mandiri juga, cuma lafal huruf R gitu belum bisa. Iya sih, kerepotannya masalah waktu, karena untuk membagi kerja sama mengurus sekolah anak dan lain-lainnya itu aja sih mas, waktu. Kalau membagi waktu kan karena sekarang anak-anak udah besar, jadi waktunya agak longgar. Jadi kalau saya kerja, anak-anak bisa tinggal di rumah. Kalau jam sekolah di kantin YPAC, nanti pulang sekolah sorenya saya baru online kirim-kirim barang. Nganter, iya nunggu sekalian kerja di kantin. Peran seorang ayah
adalah sebagai kepala rumah tangga, sekaligus sebagai tulang punggung penopang ekonomi keluarga, sangat dirasakan oleh Ibu Tika dan anak-anaknya saat ini. Tidak ada lagi yang memberi nafkah sehari-hari. Ia harus bekerja sekuat tenaga agar anak-anaknya bisa bersekolah dan makan setiap hari. Kalau anak-anak sih udah lama jadi enggak begitu kerasa ya, cuma kalau kerasanya karena cuma karena ekonomi itu loh Mas. Kan biasa kan ayahnya kerja, 2 orang bisa kerja, sekarang hanya 1 orang. Daril kan juga butuh untuk sekolah gitu. Biaya sekolah. Alhamdulillah kesulitan pernah, cuma ada yang bantu aja dari sekolah, itu ada yang bantu untuk bukunya gitu, ada juga. Seorang ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Di dalam doa seorang ibu ada harapan besar untuk masa depan anaknya yang lebih baik. Meskipun kondisi Daril ada keterbatasan fisik, ia mempunyai kelebihan dalam olahraga lari dan sebentar lagi akan mengikuti kejuaraan lari. Ibu Tika yakin anaknya bisa berhasil, sukses, dan lebih tangguh di kemudian hari. Tantangan terberatnya karena Daril difabel ya, itu kemandiriannya Daril agar bisa sendiri gitu, kemandiriannya anak. Kalau khusus nggak ada sih, maka karena Daril kan sekolah udah itu faknya ya, semua udah diajarin dari situ. Daril juga ikut olahraga, juga atlet itu di sekolahannya juga lari. Semoga Daril bisa sukses, kedepannya bisa lebih mandiri. Daril bisa lebih tangguh ya Lea. Iya gitu aja. Daril bisa belajar rajin ya Lea, belajar rajin, bisa ikut insya Allah ikut untuk perlombaan atlet, nanti bisa menang, bisa menaikkan derajat orang tua gitu. Keberhasilan itu bukan hanya saat kita bisa mencapai apa yang diinginkan, tetapi saat kita bisa melihat senyum orang tua kita karena keinginan yang bisa kita wujudkan. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kami dari tim TV10 berada di daerah, tepatnya daerah Kampung Baru. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman Ibu Tika, keluarga Ibu Tika. Yang katanya beliau sedang diuji, ditinggal suaminya. Beliau seorang single parent, bahkan diuji dengan anaknya. Bagaimana keluarga beliau, saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Tika. Ibu Tika. Ya. Ya, alhamdulillah Ibu Tika. Ini kami dari tim TV10 bisa sowan ke rumah panjenengan. Sehat Ya. Ibu Tika ya? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, sahabat TV10, ini alhamdulillah kita sudah berjumpa dengan keluarga Ibu Tika ya. Ya. Ibu Tika. Ini Putranya. Masya Allah. Berapa Iya. Ibu putranya? 2. Dua. Iya. Ini beliau Nomor pertama. pertama. Barat ya Bu ya. Iya. Yang nomor 2? Nomor 2 masih sekolah. Oh, masih kelas sekolah. 3. Oh, ini pagi ini masih sekolah. Iya, masih sekolah. Ini namanya Mas apa ini? Mas? Saling Mas dari Muhammad dari Ibu Tika tinggal di sini bersama putra 2 ya Bu. Iya. Ya. Mohon maaf suami. suami udah meninggal Oh, sejak kapan Ibu? tahun 2018. Tahun 2018. Mengingat Ibu Tika ini sudah maksudnya diberi amanah 2 anak ya.
waktu lalu mungkin kan ada suami ya menjadi tulang punggung keluarga. Iya. Ketika kalau boleh berbagi ya, ketika ya, Iya. biar mungkin memotivasi kami dan pemirsa TV 10 di rumah. Apa yang panjenengan rasakan sebagai seorang ibu dari anak-anak panjenengan ini ketika ditinggal suami panjenengan? Kalau ditinggal suami otomatis pasti sedih ya waktu itu. Tapi karena ada anak yang harus dijaga, diamanatkan sama Allah, kita tetap harus kuat. Ya, gitu. betul. Berarti penyemangat panjenengan salah satunya. Iya, ya. iya. Dan tentunya panjenengan juga ingin selalu membahagiakan suami, menjaga amanah ini Iya. ya, Bu ya. Semoga kami berharap panjenengan selalu dikasih sabar ya Amin, Bu ya, amin, kekuatan menjalani sebuah ini ya. Amin, amin. Ini Mas Daril, ya, Mas Daril kelas berapa ini Mas Daril? Kelas 6. Nah ini biar lebih jelas ya Mas Daril ya. Coba kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, alhamdulillah. Cita-citanya apa Mas Daril? Tadi masinis. Masinis. Iya. Wah, hebat masinis. Suka sama kereta? Iya. Iya, punya mainan kereta? Enggak. Oh enggak. Iya. Tapi suka sama kereta ya. Kenapa kok masinis? Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa, memang suka ya, senang sama masinis. Iya. Berarti kamu nanti membawa gerbong banyak berarti ya? Iya. Ini berarti insya Allah menggambarkan selalu di jalan yang lurus. Masinis itu kan selalu di jalan Iya. lurus terus ya. Ya, semoga selalu di jalan lurus dan ya, cita-citanya tercapai ya Mas Daril ya. Amin. Mas Daril sayang sama bapak sama ibu. Iya. Ya, sama ibu ini ada di hadapannya Mas Daril. Coba Mas Daril apa pesan buat seseorang ibu yang selalu mendampingi Mas Daril? Mungkin doa buat ibu apa? Bu, senang Amin. dan membantu. Amin. Alhamdulillah. Mau membantu Bunda. Saling melengkapi ya Mas Iya. Daril ya. Iya. Ibu selalu mendampingi Mas Daril ya. Iya. Mengantarkan sekolah, mendampingi terus ya. Iya. Sayang sama ibu. Kalau doa untuk ayah apa coba? Untuk Semoga ayah. apa? Semoga Semoga Ayah. ayah sehat. Kok sehat? semoga ayah bahagia, tenang di alam barzah sana ya. Iya. Ya Mas Daril ya. Sayang sama ayah. Iya. Sayang, oh, Masya Allah, ini anak yang bakti sama orang tua yang seorang ibu ya. Dan juga Insya putra Allah. panjenengan. Adiknya ya berarti ya. Adiknya Mas Daril yang sekolah Iya, ya. iya. Cewek atau cowok? Cowok. Oh cowok semua Cowok, ya, Bu, nggih. ya. Iya, iya, alhamdulillah. Ibu siapa Tika ya? Tika, Ibu nggih. Tika. Ibu Tika kesibukan sehari-hari apa Bu Tika? Kalau pagi itu sambil ngantar dari sekolah itu nunggu kantin, jaga kantin di sekolah. Nah, sekolahnya daerah sini? IPAC, Oh iya Kalitan. baik, mengingat Mas Daril mungkin ketika panjenengan keluar, bagaimana Mas Daril? Kalau saya keluar Daril sama adiknya di rumah. Oh, Kalau sama saya adik. pas kerja onlinean Oh gitu. iya. Oh online ya Bu ya? Iya, iya. Tapi mohon maaf setiap hari jalan terus ya Bu, Insya Allah. Kalau jalan-jalan, cuma kan enggak setiap hari Iya, kalau baik, online baik, iya. baik. Yang penting ada terus ya Bu. Iya, ya. insya Allah. Alhamdulillah. Semoga hasilnya barokah ya, Bu. Amin, amin, Allahumma amin. Semangat terus sekolahnya ya. Tuh Ibu memperjuangkan loh buat Mas Daril sama adiknya Mas Daril ya. Iya. Semangat sekolahnya pokoknya. Nah coba kita dengarkan harapan Ibu ya. Nanti Mas Daril nanti ini apa buat semangatnya Mas Daril. Harapannya Ibu apa sih? Coba Bu, mungkin nih harapannya Ibu untuk Mas Daril Harapan dan untuk adiknya Mas Daril, Daril. Daril menjadi anak yang soleh. Pertama apa? Soleh ya. Soleh itu ahli ibadah ya, sholatnya yang baik, sama orang tua baik ya. Lalu Ibu Anak yang mandiri. mandiri. Tapi ini kelihatannya hebat kok Mas Daril ini mandiri, Ya, kok insya senyum Allah. terus. Ya. Pemirsa nih, ini Mas Daril ini semangat terus, dan ini mungkin yang menjadi semangat Ibu Tika ini selalu senyum ya ini, Masya Allah ya. Coba senyum ya. Ini selalu optimis anaknya kelihatannya. Iya. Alhamdulillah, semangat terus ya. Mandiri ya. Iya. Mandiri semuanya, diusahakan sendiri ya. Iya. Tapi Mas Daril orang hebat terus. Menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Sukses. Amin. Kalau sukses itu harus apa? Be- Selalu belajar ya. Selalu belajar terus, tidak boleh putus semangat ya. Alhamdulillah Ibu Tika, ini kami terima kasih banyak panjenengan berbagi dengan kami
dan pemirsa sahabat bersama TV 10 di rumah. Semoga bisa menginspirasi kami semua ya, dan harapan kami dan pemirsa TV 10 panjenengan selalu sehat ya Bu ya. Amin. Karena Mas Daril ya butuh kesehatan Ibu ya. Iya. Selalu mendampingi, selalu mengusahakan agar cita-cita Mas Daril dan adiknya sukses ya. Sebagaimana doa Ibu tadi. Iya, doanya mulia sekali loh. Kamu beruntung masih punya ibu. Iya. Iya. Ya, dijaga terus ibunya ya. Sayang kan sama Ibu? Sayang Ibu, terima kasih banyak. Iya. Dan ini ada rezeki dari Allah melalui TV 10 Ibu. Insya Allah bisa meringankan kebutuhan keluarga Ya, panjenengan. saya terima kasih. Sama-sama Ibu. Ini akan beras Ibu. Bisa Mas Daril? Oh, alhamdulillah. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya juga terima kasih. Sami-sami. Ibu, pokoknya harapan kami sehat-sehat ya. Amin, amin. Selalu diberi kesabaran mendampingi Mas Daril dan adiknya. Sukses cita-citanya Mas Daril. Amin. Mau jadi masinis ya. Oh, hebat loh itu loh. Itu profesi yang hebat, yang mulia sekali. Selalu di jalan yang lurus terus ya. Amin. Ya, insya Allah nanti Mas Daril dan adiknya bisa menggandeng panjenengan dan almarhum ayahnya Amin. ke Amin, surga insya Allah. Allah. Ya Bu ya. Ya, Selalu terima semangat. Itu pemirsa sahabat TV 10 di rumah, ini kami sudah berbincang-bincang dengan Ibu Tika dan Mas Daril. Ini karena adiknya juga masih sekolah ya. Nanti salam ya Bu ya. Iya. Insya Allah banyak hikmahnya. Mari Ibu, kami pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pamit Mas Daril. Salim. Setiap makhluk ciptaan Tuhan, manusia yang lemah, serba lemah, karena kekuatan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ketika makhluk ciptaannya itu, yaitu manusia, dihidupkan di alam dunia, tentunya tidak luput dengan ujian. Ketika diuji, maka manusia itu selalu berusaha untuk bersabar. Kita sering mendengar sabar. Apa itu sabar? Bukan hanya bertahan saja, akan tetapi sabar yang dimaksud sini adalah memahami bahwasanya ini konsep Tuhan yang harus dilalui. Dengan penuh ketawakalan, serahkan kepada Tuhan agar Tuhan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Ketika manusia sudah memposisikan semacam ini, maka akan berbuah, kesabaran itu akan berbuah kebahagiaan dunia maupun akhirat, sebagaimana dialami oleh keluarga Ibu Tika. Ibu Tika ketika diuji anaknya, bahkan ditinggal seorang suami tercintanya, beliau menjadi seorang ibu single parent dari putra-putranya. Maka beliau menjalani dengan penuh kesabaran, bahkan beliau yakin ini akan berbuah manis, berbuah keridhaan Tuhannya. Kita doakan semoga Ibu Tika senantiasa diberi keberkahan sehat, sehingga dengan kesehatan itu bisa mendampingi putra-putranya sukses sesuai cita-cita yang sudah disampaikan oleh putra-putranya. Saksikan bersama, berbagi sama di episode selanjutnya hanya di TV 10.